Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 30, dan tiada iya Allah di atas sesuatu, dan tiada iya Allah di bawah sesuatu, dan tiada di kanan suatu, dan tiada di kiri suatu, dan tiada di hadapan suatu, dan tiada iya di belakang suatu. Ini di dalam kitab namanya Jihatus Sitti, namanya jihad 6. Allah Ta'ala tidak berada pada jihad. Jihad itu ada 6 jihad. Atas, lawanan atas, bawah, depan, lawanan depan, belakang, kanan, lawanan kanan, kiri, ya kan? Kita tak 4 kali berapa tak? Di atas 1, bawah 2, kanan 3, kiri 4, muka 5, belakang 6. 3 kali 2 leh. Ya kalau 3 kali 2 6. Nah jadi 6 tuh buntung eta. Orang menyambat namanya al-jihadu as-sittu, namanya jihad yang 6. Lain nang asma'u sittah lain. Itu isim yang 6. Ada namanya jihad 6. Nah jadi Allah Ta'ala tidak berada pada jihad. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di muka, Allah tidak di belakang. Kesimpulan, Allah tidak berada pada jihad. Nah, ini i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Punya Tuhan di atas berarti Tuhan di langit lah. Punya Tuhan di langit, yang maras orang bumi. Orang bumi jauh lawan Tuhan. Nah, Tuhan di bawah kah? Di bawah langit kan bumi ya Allah. Berarti punya Tuhan di bawah langit, berarti di bumi. Berarti yang maras orang langit, jauh lawan Tuhan. Punya Tuhan di hulu, maras orang hilir. Orang hilir berarti jauh lawan Tuhan. Munya Tuhan di hilir, yang maras kurang hulu. Dintetah. Nah jadi Allah Ta'ala itu jangan dipadahkan berjihad. Dintetah. Guru yang di dalam kitab Sahih Muslim itu pangke apa? Ada di dalam Sahih Muslim tuh kita belajar Kitabul Iman. Di dalam Sahih Muslim itu gitu. Nabi kita pernah tanya kepada budak jariyah perempuan. Artinya Allah di mana? Nah, Allah di mana? Lalu dijawabnya fis sama. Di langit. Nah, jadi kata-kata fis sama kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya kata-kata Allah pisama, Allah di langit. Kata-kata Allah pisama itu Allah ma'budun pisama. Allah Ta'ala itu disembah di langit. Kalau di bumi itu ada orang yang menyembah selain Allah, bahkan banyak. Ada orang menyembah berhala, namanya ahlul wasan. Ya kalau orang-orang yang penyembah berhala. Bahkan Arab jahiliyah itu termasuk penyembah berhala. Arab jahiliyah. Ya Allah, patung Lata, Uzza, Manat, patung Hubal, apa-apa lagi patung, banyak banget patung itu.
berhala kalau ngarannya teh. Nah, itu teh. Jadi penyembah berhala. Itu ada nyembah matahari. Ya Allah, ada yang menyembah api. Orang labih aja sok itu teh. Majusi ngarannya. Majusi ngarannya. Itu teh. Majusi. Ada yang menyembah pohon. Ya Allah, menyembah gunung. Pinta keharingan nggak ngaruhnya tak macam-macam tak. Nah, berarti kan kalau di bumi ini ada ma'bud selain Allah. Jadi istilahnya itu mengapa disebut nang aina Allah? Jawabnya fis sama aja. Artinya Allah fis sama. Nah, jadi kita belajar kitab Tashil Nailil Amani. Kitab Tashil Nailil Amani itu dibaca di pondok di Mura'atul Lughah. Di Pajat kitab nahwu tuh. Kitab nahwu tuh. Nah, jadi kata-kata nang pi sama, pi itu kan huruf jar, setiap huruf jar inya berta'alluq. Ya kah? Al jar wal majrur muta'alliqun. Nah, setiap muta'alliq ada namanya muta'allaq. Nang digantungi oleh huruf jar tuh ada. Nah, itu dua buting, ima fi'il, ima syibih fi'il. Sedangkan di situ kadada fi'il, kadada syibih fi'il, berarti muqaddarun ngarannya. Muqaddarun itu ditakdirkan. Nah, apa takdirnya? Allah itu kan diambil kata-kata ilah. Ilah itu artinya orang yang disembah. Berarti pahamannya ulah akan isim maf'ul. Allah pisama ay Allah ma'budun pisama. Ma'budun tuh ma'budun tuh isim maf'ul. Isim maf'ul tuh syibih fi'il ngarannya. Itu menjadi muta'alaq. Bergantungnya huruf jar kepada isim maf'ul. Jadi Allah pisama ay Allah ma'budun pisama. Karena malaikat seberataan pasti menyembah Allah. Lain di bumi. Lain di seandainya aina Allah fil ardiyar. Nah, berarti bebinian itu bisa penyembah berhala inya. Bisa penyembah berhala. Nah, itu di dalam kitab. Jadi sekali lagi akidah kita ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah Ta'ala tidak berada pada jihad. Tak ada jihad bagi Allah. Yang berjihad tuh kita nih berjihad. Nah, jadi sekali lagi Allah tidak berjihad, baik itu di depan, baik di belakang, baik di kanan, baik di kiri, baik di atas, baik di bawah. Bahkan Allah lah yang menciptakan jihad. Nah, sebelum Allah menciptakan jihad, di mana Allah? Nah, sebagaimana Allah kada berjihad, dintu jua Allah setelah adanya jihad. Sama itu caranya kita maulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Ngapa guru jadi kita meyakini Tuhan tuh kada berjihad? Karena jihad itu termasuk sifat baru. Kan kita belajar Allah itu mukhalafah lil hawadis, kada mumasalah lil hawadis. Ya kalau wajib Allah Ta'ala menyalahi bagi baharu, mustahil ia menyamai bagi baharu. Dalilnya laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Dada Tuhan, dada orang sama. Itu. Oleh karena itu kalau kita belajar kitab Kifayatul Awam atau kitab-kitab tauhid yang lain, ada namanya mumkinat mutakabbilat. Mumkinat mutakabbilat itu tuh inggih mumkinat yang berlawanan. Mungkin itu baharu. Barang mungkin itu barang baharu. Karena al mungkin ma istawa ujudu wa adamu. Mungkin itu boleh ada, boleh tiada. Berarti itu barang baharu apabila inya ada. Kita ini barang mungkin sebelum adanya kita. Setelah adanya kita, si mungkin ini menjadi hudus, menjadi hadis. Hadis itu ada setelah kadada. Sebelum adanya kita mungkin ada, mungkin
kadada tam ada hudus, berarti al mungkin itu hudus. Nah sama itu. Allah kada mungkin berjihad, munya Tuhan berjihad, kada mungkin Tuhan berada di jihad. Munya Tuhan berada di jihad berarti Tuhan itu mungkinat. Mungkinat itu jaizat. Ya kah? Barang nang mungkin, barang nang jaiz, barang nang baharu. Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Allah mukhalafah lil hawadis. Nah, sama itu tuh. Jadi kita kadang menisbahkan Tuhan itu berada pada jihad. Yang berada pada jihad adalah kita. Nabi Muhammad di aras. Aras itu Nabi kita Muhammad. Bukan Tuhan bertempat di aras. Karena Tuhan bertempat. Nah sama itu. Nabi kita ke aras. Nah jadi Nabi ke aras. Nah bagi Nabi aras itu tempat. Bagi Tuhan itu kada tempat, karena Tuhan kada bertempat. Sama itulah iktikad kita, akidah kita. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah. Jadi mun ada orang menggulak-gulak, insya Allah kada lunggar, apalagi pacul. Kita akidah kita jazam, ya kah? Yakin, kita yakin. Jar orang bahari umpati orang bahari aja nang banyak mati bakar amat. Nah itu kada melapas kita. Karena orang bahari itu dalil kita juga. Di samping dalil Quran, dalil hadis, ya kalau ijma ulama kan, orang bahari itu dalil kita. Punya orang bahari luput keyakinan kada bakar amat orang bahari. Kita memaham luput umpama orang bahari itu nah, orang-orang bahari itu nah luput kada bakar amat orang bahari itu. Jangan matinya, hidupnya aja bakal amat. Jadi tanda orang itu benar iktikadnya tah. Nang kaya mukjizat juga. Ya kah? Sadaka abdi pima yuballigu anni. Di bawah mukjizat bagi wali namanya karamat. Nah, jadi karamat itu lakon kaya mukjizat. Sadaka abdi juga, sadaka abdi pima i'taqadahu, pima alimahu, pima amilahu, kan? Pada ilmunya, pada pengetahuannya, pada amalnya, pada i'tikadnya. Munya luput kada mungkin bakaramat. Itu tak mun kada nabi, kada mungkin itu mukjizat. Nah, sama itu. Yaitu dalil kita, tak dalil kita. Hujjatun lana, zatul ulama hujjatun lana. Dirinya orang alim itu dalil bagi kita. Nah, dia tak. Mereka ahli Quran, mereka ahli hadis. Ketika kita menjadikan ulama itu dalil kita, insya Allah kita berdalilkan Quran hadis juga. Sebagaimana kita menjadikan dalil kias, menjadikan dalil ijma, karena kias dengan ijma ini lahir daripada Quran hadis. Jadi mau umpati ijma, mau umpati kias, insya Allah sama mau umpati Quran hadis. Paham? Oleh karena itu ada Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum lata lamun. Nah, ini tuh. Kalau kita bacai Quran seorangan, bacai hadis seorangan, kalau kok salah memaham, berarti kita tetap berhajat kepada ulama. Nang si ulama itu ahli Quran, ahli hadis. Nah, termasuk ini ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka sudah mengulahkan akidah untuk kita seberataan, aqidatul awam. Apa? Allah Ta'ala itu tidak berada pada jihad. Selesai. Dan tiada baginya Allah atas, dan tiada ada baginya bawah, dan tiada baginya kanan, dan tiada kiri, dan tiada baginya hadapan. Barangkali mempunyai jihad, tadi berada di jihad, sekarang punya jihad. Nah, barangkali sama itu. Nggih, barangkali pahamannya sama itu. Dan tiada baginya belakang, tiada baginya belakang. Pinta. Itu sisi Allahnya,
Tadi si kita menisbahkan Allahnya. Sekarang Allahnya. Kalau ya Allah, si Allah itu ada diisi hadapan. Nah, kena kayak kita, kayak kita. Sama juga, ini sama mukhalafah juga lil hawadis juga. Nah, ada beberapa riwayat, di antaranya ada fitnah nanggonal. Fitnah nanggonal itu ada fitnah selain Dajjal. Selain Dajjal itu ada. Apa fitnah selain Dajjal itu? Malaikat nang ada di kanan kirinya. Itu. Jadi ketika Dajjal itu mengaku jadi Tuhan, mengaku Tuhan, si Dajjalnya, nah itu. Lalu malaikat yang di kanannya itu berucap dusta ikam, dusta ikam, dusta ikam. Sekalinya malaikat yang di kiri itu bujur pian malaikatnya. Malaikat yang di kiri ini membujurakan pandir malaikat di kanan. Cuma riwayat itu malaikat nang di kanan itu kada didengar oleh orang, lalu timbul nang didengar sebelah kiri. Ini fitnah juga ngarannya, fitnah akhir zaman. Nah, lalu timbul sangkaan orang karena yang di sebelah kiri ini membenarkan siapa? Dajjal. Ada riwayat sama itu tak? Ada riwayat sama itu tak? Nah, itu fitnah juga ngarannya tak? Nah, dinta. Jadi alhasil sama ini aja, Tuhan itu tidak mempunyai jihad dan Tuhan tidak berjihad. Itu pahaman yang dua yang dibaca tuh. Dan tiada apa tak? Oh, lebar, ada banyak. Dan tiada bermasa dan tiada bertempat. Bujur. Tuhan kadada bermasa, Tuhan kadada bertempat. Nah, bebulik pulang kisah mumkinat mutakabilat asitu nang 6 toh. 6 juga toh. Nah, jadi di antara mumkinat mutakabilat itu, mumkinat yang berlawanan, itu ternyata ada al-azminah, masa. Karena masa itu pasti berlawanan. Jadi Tuhan tak ada di masa. Oleh karena itu la nisbata zaman ilallah. Tidak ada nisbah zaman bagi Allah. Lain kita ada madi, kita ada hal, kita ada istiqbal, kita ada telah lewat, kita ada waktu sekarang, kita ada waktu akan datang. Hari ini sekarang lah, ini sekarang. Nah, sekarang. Dulu telah lewat, besok akan datang. Nang madi hal istiqbal tah, itu kita, bukan ke Tuhan. Tidak ada istilah bagi Tuhan isok, tidak ada istilah bagi Tuhan sekarang, tidak ada istilah bagi Tuhan telah lewat. Oleh karena itu di dalam kita belajar tafsir ada kelumpanan surah apa, ayat apa, nang kisah kamati sa'ah, artinya berdirinya hari kiamat, ya kah? Jadi kalimat berdirinya kiamat itu pakai fi'il madi, padahal kiamat itu belum terjadi. Nah, itulah bagi Allah sesuatu yang akan datang itu sama dengan madi. Karena tidak ada nisbah bagi Allah masa tuh. Ibaratnya tuh orang main bula lah, orang tuh main bula. Kan sunyaan itu kehendak Tuhan, sunyaan tuh gawian Tuhan. Nggih, Allah tuh sudah tahu yang terjadi dan belum terjadi atau sedang terjadi. Ya kan? Tahu Tuhan tak? Nah, orang tuh main bula. Tuhan sudah tahu dah macangan 3-2. Nah, tatawaan nih tahu nih Arab manang kalah Indonesia. Nah,
belum main tahu sudah pada 32. Artinya bagi Tuhan sesuatu yang akan datang tidak ada berbeda sesuatu yang telah lewat. Bagi Tuhan main kada main tahu pada 32. Mudahan paham. Nah, jadi tidak ada bagi Tuhan masa itu istilah istiqbal dada. Istiqbal itu kita. Karena azminah itu termasuk di dalam kategori mumkinat mutakabbilat as-sittu. Mumkinat yang berlawanan yang 6. Nah, cobaanlah ulang ingat-ingat kitab Kifayatul Awam nah. Tuh manunya kurang tambah iya kan. Nang 6 lah nang. Ini baharu nang 6 ini baharu nah. Nah, dengarkan ulang. Yang pertama wujud wal adam. Orang tuh punya mau ada kadada ada dah lain Tuhan. Lain Tuhan. Matahari kena timbul karena jar Nabi Ibrahim lain Tuhan. Jar Nabi Ibrahim lain Tuhan. Biar tak nyarak pada bulan, biar tak nyarak pada bintang, lain Tuhan. Menyembah pohon bisa tumbang. Menyembah api bisa pajah. Menyembah manusia bisa mati. Setiap sesuatu yang ada macangan kadada, apalagi adanya asalnya kadada, itu dalil lain Tuhan. Itu baru, itu makhluk. Mudahan paham. Kita tak. Napa menyembah nang pohon disembah, asalnya dada pohon tak hanya rajinya gonol. Karena kalau lawasan rabah tuh. Tuhan rabah aja, ada cocok. Jadi menyembah pohon tuh luput, menyembah gunung lungsur. Gunung kita tak cabut. Jadi satu dulu wujud wal adam. Ulun hendak menghitungakan nah ciri-ciri baru satu wujud wal adam. Yang kedua as-sifat. Sifat yang berlawanan. As-sifat seperti putih, hirang, tinggi, panjang. Tuhan kada mau, Tuhan tuh putih, Tuhan tuh hirang, Tuhan tuh panjang, Tuhan tuh pendek. Itu lain Tuhan, tuh kita. Tuh baharu. Mudahan paham. Pertama as-sifat, 2 sifat. 3 al-azminah. Al-azminah tadi masa tadi. Ya kalau masa madi, masa sekarang, masa akan datang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kalau Desember, Oktober, apa gitu tak. Nah, itu tuh kita gitu tuh. Tuhan pada pakai kalender ngatakan. Gitu tak. Kita pakai kalender, pengantinan Bang jangan. Ah, gitu tak. Berapa sudah tak? Berapa sudah? 3 sudah. Yang keempat al-jihad. Nah, tadi tak baca sudah jihad tadi. Nang jihad tadi nang atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang. Nang berjihad tuh kita. Hawadis. Mumkinat mutakabbilat as-sittu. Wujud wal adam, as-sifat, al-azminah, az-jihad. Kemudian yang kelima al-maqadir. Al-maqadir itu artinya ukuran. Nang umur, juduh, rezeki itu kita gitu tuh ukuran itu makadir tak. Itu makadir tuh ada ukurannya tuh itu kita gitu tak. Anu orangnya ganal aja halus aja. Nah itu Tuhan tuh kecil kan ganal aja. Nah kada beganal raksasa kajar. Nah itu kita itu tak makadir tak. Yang terakhir adalah amkinah tempat. Nah pas saja kah ulun ulang lah nih tetap huruf ada apa lah yang penting lengkap aja 6 buting. Nah nomor 1 wujud wal adam sudah. Nomor 2 as-sifat. Sifat di sini pasti sifat baharu nih. Ya kalau kemudian yang ketiga al-azminah. Apa?
masa nang pastola ibah masa al amkinah tempat. Nah, jadi zaman lawan tempat tuh kita tatayakan. Kemudian hanyar jihad. 5 hanyar yang terakhir al maqadir. Rinta. Tuh nang ulun sambati nang 6 buting itu hawadis. Baharu ke anamnya. Jadi Tuhan mustahil bertempat, Tuhan mustahil berjihad, Tuhan mustahil berukuran, Tuhan mustahil behanu ada behanu kadeda, Tuhan mustahil. Itu nang saberitaan tuh sifat baharu, punya Tuhan kada sama baharu. Itu titik. Itu mukhalafah lil hawadis tuh kacak sampai ke mati-mati. Itu tak. Kalau datang palihatan mengapa? Kan datang syaitan mengganggu kita. Pada aku Tuhan atau menyerupai kuitan kita di neraka, lalu berteriak jangan umpat akidah ahli sunnah nak kayak sasat nih buktinya abadi di neraka sudah nah gitu. Umpat nang ajaran nang lain aja, umpat nang orang menyembah patung, hati-hati tuh punya kacak bisit pang nang laisa kami selihi sayun tak. Nah ini akidah kita ini nih gitu. Paham insyaallah lah, paham lah. Ini orang jarang mengisahkan yang mungkinat mutakabilat asitu tuh jarang orang mengisahkan itu nah. Inta ngali pang diingat juga. Itu. Cuma itu harus dikisahkan supaya Allah tuh kada sama lawan baharu kan supaya tahu kita. Itu. Nah sudah. Jadi tiada masa, tiada tempat. Karena masa dengan tempat termasuk mungkinat baharu tadi. Tuhan kada sama dengan baharu. Dan tiada sifatkan zatnya dengan kecil atau besar. Nah ada. Jadi nak ulun pandir bedahulu ni maringankan pahaman tadudi nang dibaca. Kita maringankan. Atau panjang pindik enggak. Tuhan jangan dipadakan Allah tuh kecil, Allah tuh besar, Allah itu panjang, Allah itu pendek. Kada kayak itu. Guru Allahu Akbar tuh bang, Allah maha besar. Besar itu bukan besar gemoy itu lain. Gemoy itu lamak, gemoy. Tuhan tuh kan itu besar mulia sifatnya, mulia zatnya, agung ilmunya. Itu arti besar, bukan besar gana nong mencongkong itu lain. Gitu. Jadi hati tak. Karena mujassimah kita. Gitu. Dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih. Nah, bagus banget ulun kisahkan nang tadi nang 6 buting tadi teh. Kan kalau Tuhan tuh putih kah, Tuhan tuh hirang aja atau kuning kayak biawak kuning ya itu lain tak, atau hijau atau barang sebagainya. Kadada sifat warna itu adalah sifat baharu. Sifat kita beruntungnya sifat kita. Jadi kayak apa guru? Nah, kalimat kayak apa itu buang di otak kita. Ada sesuatu nang otak kita tuh kada mampu maraka-raka, mentaswir, menggambar-gambar kayak apa Allah tuh kada mampu kita. Kada mampu. Jadi ada batasan, ulun ulang, al-akal ajzun. Akal itu lemah. Mengapa guru akal itu lemah? Karena akal itu makhluk. Al-aqlu makhlukun wa kullu makhlukin ajzun. Ambil had asgar, ambil had akbar, buang had ausat, natijahnya al-akal itu ajzun. Akal itu makhluk. Setiap makhluk itu lemah. Berarti akal itu lemah. Mengapa akal itu lemah? Karena inya makhluk, bukan Tuhan. Tuhanlah yang maha kuat. Kada mungkin sesuatu yang lemah ini memperdapati yang kuat. Kada mungkin si makhluk ini memperdapati khalik tuh kada mungkin. Itu tak. Kita kada mampu makrifatu hakka makrifatin tuh kada mampu.
yang mampu mengenal dirinya Allah dengan sebenar mengenal kecuali Allah tunggal. La ya'rifullah ilahu, tidak ada yang mengenal akan Allah kecuali Allahnya juga. Gitu. Kita nih ada dalil, nah ada Quran, ada hadis. Ya Allah, mun kadede nang Quran hadis menerangkan kita kan tahu juga. Itu gin kita belajar sifat 20. Sisanya kita wallahu a'lam. Ulun ulang lagi. Al akal kal aini. Akal itu seperti mata. Wajah sabahnya pil mahdudi, pil haddi, pada batasan. Lihat mata kita. Mata kita ini ada batasan, nang kita kada mampu melihat. Bujur lah. Kita ini melihat. Cuma pasti ada batasan kita. Sesuatu apa nang kita kada melihat. Satu, talalu parak, ya muha kita. Kau lah pian mau melihat muha pian. Jangannya kada ada caramen pian seumur hidup kada pinando di muha. Jangannya kada ada gambar. Orang bergambar tuh pasti muha dicarinya. Mana muha ku jar? Nah, itu muha tak. Sipit matalah, mitak hidung. Hanya tahu. Asalnya kita tidak pernah. Berarti mata kita kada mampu memandang wajah kita, karena wajah kita tuh saking paraknya lawan kita. Allah lebih parak pada wajah kita. Allah lebih dekat daripada tulang urat leher kita. Alhamdulillah. Cucuk kita kada mampu melihat Tuhan. Man arapan nafsa arapan rabbah. Muha aja kada kau dilihat, apalagi Tuhan. Alhamdulillah. Nah, ini tata. Dua, sesuatu yang jauh pun kita kada kau melihat. Jauh banget. Sini pang beparak pang kada melihat kejauhan aja. Jadi kaparakan kada melihat, kejauhan kada melihat. Atau yang ketiga, atau sesuatu di sebelah dinding. Nah, sebelah dinding sana, di luar sana. Nah, ada melihat kita tak? Kita guring kah? Kada tahu tak? Mencilak aja kah? Kada tahu juga tak? Pokoknya sebelah dinding dia melihat. Sekalipun kada jauh benar, cuma te dinding dia melihat. Atau sedang aja, parak aja, kada ada dinding. Cuma yang keempat, ada munur, kada ada cahaya. Coba mati lampu. Mikrofon di hadapan ulun ini kan kada melihat. Nah, di hadapan ini nah. Mati lampu langsung hilang. Jangan dimati, jangan berdiri. Itu contoh ilustrasi aja gitu tak. Anak mati sih dia. Maksud ulunnya sama ini, akal itu kayak mata. Al-basirah kal-basar. Hati itu seperti penglihatan. Akal tuh seperti biji mata. Jadi inya tuh ada batasan. Ada sesuatu yang kawa dipikirakan, ada sesuatu yang kada mampu dipikirakan. Selesai. Ikam jangan ada kayak apa jamun kada berwarna, kayak apa jamun kada bertempat, kayak apa jar pian munya memadahkan berwarna, memadahkan tempat, memadahkan bermasa. Berarti Tuhan kayak makhluk. Setiap sesuatu yang terupa Allah di otak kita, maka itu bukan Allah namanya. Itu pasti hawadis namanya. Setiap sesuatu yang tergambar di otak kita, itu bukan gambaran Allah. Karena gambaran Allah kada kau digambar. Munya mau tergambar, itu pasti bukan Allah. Mudahan tertanam di hati kita sama itu. Oleh karena itu, tarkul idrak. Meninggalkan memperdapati itu hukum memperdapati. Tarkul idrak, tarkul amal. Meninggalkan amal itu amal. Ini tuh jak disembahyang dia. Ini tuh amal. Napa amalannya? Kada sembahyang.
Tarkul alamat, alamat cucuk alamat huruf itu adamiyah, kadada alamat isim, kadada alamat huruf, maka alamat kadada alamat fi'il, kadada alamat isim, maka menjadi alamat huruf, ngarannya adamiyah. Kadada titik di atas, kadada titik di bawah, namanya ha. Munya titik di atas kha, munya titik di bawah jim, lain ba jim. Nah itu jimba gitu. Nah itu tuh buntung itu. Jadi tarkul alamat, alamat, tarkul amal, amal, tarkul idrak, idrak namanya. Kita tuh mah kada mampu, kada tahu, itu hukum tahu ngarannya. Di mana tahu pada kita kada tahu. Apa lagi? Tahu kita pada kita kada mampu, hendak tahu, tahu ngarannya. Jadi alhasil kada kawa dikakaya apa akan buang kalimat kaya apa tuh, buang kalimat kaipa, kalimat mata, kalimat lima, buang ke Tuhan tuh buang. Karena muanya terjawab kalimat kaipa, mata, lima itu pasti kena mumasalah lil hawadis, pasti sama lawan baharu. Nah dinta, nah sama itu aja. Sama ini guru pulang, mengapa Tuhan tuh kada kawa digambarkan jawabannya, kada ngalih, kada. Tuhan tuh saking maha besarnya, Allah tuh saking maha besarnya, utak kita tuh kada mampu menggambarkan. Munya kawa tergambar Tuhan tuh kada maha besar jadinya, paham? Nah gitu. Maut anu utak kita nang kecil nih, utak kita nang makhluk ini, utak nang lemah, kawa memperdapati Tuhan. Berarti Tuhan tuh maha kecil, ada maha besar ngarannya. Karena si kecil mampu memperdapati. Ketika si kecil ini tidak mampu memperdapati, berarti dalil Tuhan tuh maha besar. Dinta. Jadi oleh karena itu Allah tidak terlupa di hati kita. Itu ditanamakan benar akidah ini, supaya kita jangan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi mujassimah, memadahkan Tuhan itu berjisim, Tuhan itu bertempat. Jaga banget akidah, jaga banget akidah, jaga banget pang akidah. Nang kada bakar udung sudah. Ya kala nang kada sembahyang sudah. Ini orangnya bakar udung, baku piahan, sembahyang, cuma alirannya kada ahli sunnah, memberi maras tak. Nah jadi kita jaga akan nenangane kepondokan-pondokan nih nah. Itu tak. Ya yuk kita jaga yuk akidah kita ahli sunnah wal jamaah, sekalipun macam-macam ceramah di YouTube, di HP gitu tak. Ya kala di TV macam-macam. Pokoknya kita mun keluar pada ahli sunnah wal jamaah, mun keluar pada ahli sunnah, kita jangan umpat. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah. Nah sudah. Dan apa pulang? Nah, tiada bermasuk masukan dengan sesuatu. Nah, kadada Tuhan tuh hulul. Kadada Tuhan tuh bertempat. Allah itu kiyamuhu ta'ala binafsih. Kadang kiyamu tu alal gair. Tuhan tidak beresok. Kalau Tuhan itu beresok ke tikus, lalu tikus jadi Tuhan. Tuhan beresok ke sapi, lalu sapi jadi Tuhan. Tuhan beresok ke warik, lalu warik jadi Tuhan. Lalu Tuhan beresok ke patung-patung jadi Tuhan. Tuhan beresok ke Isa, lalu Isa jadi Tuhan. Tidak ada. Allah Ta'ala tuh qiyamuhu ta'ala binafsih ay bidzatih, bukan bijatil gair kada. Allah bukan sifat. As-sifat la tattasifu bis-sifat. Kalau sifat oke, hulul. Karena sifat ini kada mungkin inya saurangan. Sifat ini pasti inya berhajat lawan zat. Putih berhajat dengan kain, putih berhajat dengan kertas. Maulah putih tunggal kadeda kertasnya, putih tunggal kadeda kainnya. Mungkinlah inya saurangan. Tidak mungkin. Si putih ini kada kawa kaimun binafsih, kada kawa. Allah Ta'ala itu bukan sifat. Allah Ta'ala itu zat. Allah kada kaya roh nang bermasuk di dalam jasad.
Kadeda istilah nang menjelma tuh kadeda. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi hati-hati tak. Dan tiada disifatkan mana tadi teh? Apa? Dan tiada mengambil faidah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya, ya kah? Maka tiada ia mandikan Melayu nih kayak ini bang, Melayu yang alih apalagi Arab. Apa buntang? Menjadikan kah? Menjadikan. Oh, menjadikan. Berarti tertinggal menjadikan. Maka tiada ia Allah menjadikan sesuatu karena ia mengambil manfaat atau menolak mudarat bujur. Alhasil Allah Ta'ala itu istighna. Tuhan itu sugih dengan tempat, ya kan? Sugih dengan hukumnya, dengan perbuatannya. Tidak ada mengambil manfaat bagi Allah. Tuhan kada berhajat dengan iman kita. Kitalah yang berhajat beriman kepada Allah. Allah kada berhajat lawan sembahyang kita. Kita nang berhajat sembahyang lawan Allah. Ya kah? Nanti guru di Quran tuh apa tuh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Berarti untuk menyembah. Lamnya itu bukan lam li taklil. Lamnya itu lam li sayrurah. Coba belajar ilmu alat. Lamnya itu li sayrurah. Lam lil hikmah. Artinya sama ini, Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya untuk makrifah kepada Allah, untuk kita ibadah kepada Allah. Bukan lamnya itu lam li taklil, enggak, lam li sayrurah di kitab itu. Gitu. Ada kalau di Quran ulun kada kalumpanan kisah keluarga Fir'aun memperdapati Nabi Musa supaya Musa itu jadi musuhnya. Supaya jadi musuhnya. Itu lamnya bukan lam li taklil. Munya lam li taklil siapa hakon menggeduh macangan jadi musuh. Itu lamnya lam lil hikmah, lamnya lam li sayrurah. Hikmah menggeduh Musa supaya Musa itu hidup ganal dan inya jadi nabi. Karena munya di luar inya bahaya. Munya sudah di tangan Fir'aun, di rumah Fir'aun, kada mungkin menghantam. Kan jadi anak angkat Fir'aun. Supaya kena ganalnya jadi musuhnya. Itu hikmah sayrurah ngarannya. Sama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu berarti Tuhan tulah menciptakan kita supaya disembah. Berarti Tuhan berhajat minta sembah. Lain. Lamnya tuh bukan lam li taklil, lamnya lam li sayrurah. Sayrurah itu maknanya jadilah, yakni hikmahnya bahasa kita. Hikmah kita diciptakan adalah ibadah kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada kita dicipta untuk disembah lawan sidin. Enggak. Sidin tidak berhajat lawan kita. Tidak berhajat lawan kita. Nah, mudahan paham insya Allah. Sedikit lagi. Napa lagi? Dan isa zatnya artinya tiada bersusun zatnya, tiada berbanding-banding zatnya, berbilang ta'adud. Dan isa sifatnya artinya tiada berbilang kudratnya, kadada dua kudrat, dua ilmu kadada. Dan tiada berbilang iradatnya, dan tiada berbilang ilmunya hingga akhirnya sifat. Dan tiada berbanding, ya kah, sifatnya. Berbanding itu berlawan sakoleh. Ada nang syibih lawan sidin. Dan isa ia pada segala perbuatannya, artinya tiada serta sesuatu yang memberi bekas pada sesuatu perbuatan daripada perbuatannya. Dan wajib pula ingin situ sallallahu alaihi
Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Mudahan kita sabarataan mati ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah.